Okay, hello everyone. Good morning or good afternoon from your place. Welcome back to GMMUN School Batch 6.0. Dan di kelas yang kedua, di kelas kedua hari ini kita akan coba bahas tentang position paper. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang sudah kita sebut di awal, di mana position paper itu merupakan salah satu dokumen dari 3 dokumen yang ada di MUN ya. Jadi ada position paper, ada working paper, sama yang terakhir ada draft resolution. Nah, di hari ini teman-teman selamat datang dan kita belajar position paper, dan dari materinya teman-teman akan diminta untuk mulai berlatih tentang position paper secara teknis. Nah, kemarin kan udah ada tugas ya tentang riset apapun dari perspektif negara apapun yang teman-teman mungkin sudah lakukan. Yang tidak mengerjakan PR juga no problem karena emang nggak wajib. Di situ kita coba menstimulasi kemampuan berpikir teman-teman yang akhirnya nanti akan dikristalisasi dalam bentuk kemampuan menulis. Ya, jadi di MUN itu yang penting 3 hal sih teman-teman. Ya, yang pertama tuh kepala. Ya, ini coba diingat ya, kepala nih harus berisi. Ya, harus full riset. Terus yang kedua itu kemampuan ini, tangan, kemampuan menulis. Itu juga nggak kalah penting. Ya, jadi berisi kepalanya alias tahu topik yang dibahas apa, terus kemampuan menulis, karena nanti teman-teman diminta untuk menulis. Tapi dalam hal ini konteksnya mengetik ya, mengetik di komputer, jadi bukan mesti buku. Sama aja sebenarnya. Karena yang penting kemampuan menyusun kalimat, kemampuan menyusun argumentasi, kemampuan menyusun runtutan masalah secara logis dan enak untuk dibaca atau koheren bahasa Inggrisnya itu juga diminta. Ya, itu ya, kepala, tangan, yang terakhir itu ada ini, mulut. Ya, jadi kemampuan berbicara untuk menjelaskan apa yang sudah teman-teman pelajari di kepala kalian dan apa yang ingin teman-teman jelaskan berdasarkan apa yang sudah teman-teman tulis. Ya, jadi 3 hal, kepala, tangan, nulis, sama mulut. Tiga-tiganya harus sinkron, teman-teman. Jadi di MUN itu, Kak, aku jago ngomong, tapi aku kurang jago nulis. Mohon maaf banget, itu nggak bisa di MUN. Ya, karena teman-teman diminta untuk bisa ketiganya. Kak, tapi aku emang nggak bisa. Ya udah, teman-teman ikut MUN berarti ikut aja, gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar ingin mendapatkan semua manfaat dari MUN, ya teman-teman harus bisa tiga-tiganya hal tersebut. Ya. Nah, dari situ, dari 3 kemampuan tersebut, salah satu kemampuan yang menulis yang diminta itu adalah menulis position paper. Ya, position paper ini adalah salah satu dokumen yang menceritakan apa yang menjadi kebijakan dan juga cara pandang negara yang teman-teman wakili. Ingat ya, konsep MUN kemarin, ada negara yang kita wakili di suatu subkomite atau di suatu komite atau council dari MUN, dari PBB, dan di situ teman-teman mewakili aspirasi dari negara teman-teman. Ingat ya, kepala, tangan, mulut. Udah ingat itu aja. Kayak yang lagu zaman dulu ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Beda ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini gue akan coba bahas tentang position paper secara sangat-sangat mendetail. Ya, selain PowerPoint, teman-teman diminta untuk baca modulnya juga. Ya. Dan kalau situasinya memungkinkan, silakan open kamera. Ya, kecuali lagi hujan, karena di tempat gue lagi hujan terus banget. Semoga suara gue kedengaran jelas. Tapi lebih daripada itu, yang coba gue ingin ciptakan gitu ya di kelas kita itu adalah diskusi. Jadi jangan sungkan untuk memotong gue di tengah-tengah, ya. Don't be afraid to cut me during my talk. Don't be afraid to ask me question. Just directly unmute yourself, ask me the question, and I will answer the question immediately. Ya, jadi jangan, aku kayaknya nunggu Kak Abdur selesai presentasi deh. Jangan. Selesainya masih 50 menit lagi, jangan. Jadi kalau mau nanya, you better do it now. Ya, you better do it as long as you feel you need to do it. Ya. Karena ini bukan kuliah. Ini bukan kuliah yang dimana dosennya 2 jam ngomong non-stop gitu ya. Terus baru bisa nanya di akhir. Ini we're an interactive discussion. I'm on the same age with you, basically, hopefully. Dan dari situ semoga tercipta suatu diskusi yang enak lah. Seakan-akan gue nih teman, ya aku nih teman, dan kalian juga teman sebaya yang saling ngobrol. Gitu ya. Jadi gue nggak akan bosen-bosen selalu remind kalian di awal kelas bahwa we are an open class, so ask questions whenever you want. Ya, jangan merasa intimidated, don't feel afraid, don't feel scared. Just ask the question
And dari situ sebenarnya udah bisa tuh mulai untuk memupuk ya kemampuan MUN. Jadi your ability in just asking a question actually can trigger your whole abilities in MUN. Because when you want to ask a question, you're going to have to write the question first, right? You're going to have to make sure that your question is in accordance with the topic. You're going to have to make sure that the logic behind the question goes hand in hand with the topic of the MUN that you're currently participating, or this question actually triggers a lot of discussions afterward. Jadi kalau misalkan pertanyaan simple aja nih, misalkan position paper, misalkan gini, Kak Abdur bilang bahwa position paper ini kan dibuat sebelum conference. Tapi yang perlu kita tahu juga adalah position paper kan juga punya peran nih Kak untuk menentukan jalannya diskusi nanti. Kira-kira karena ini dibuat sebelum conference, ada nggak sih hal-hal setelah conference yang harus kita pertimbangkan dalam menulis position paper? Itu contoh pertanyaan aja. Jangan ditanya, karena tadi udah gue tanya. Jadi, try to find the question yang enak untuk ditanya, dan jawabannya itu bisa menstimulasi diskusi. But a good question itu bukan pertanyaan yang kayak tadi gue baru bilang ya, yang panjang lebar, enggak juga. A simple question might actually be a good question gitu. As simple as asking a direct question, it can actually trigger the same level of discussion, just like the question that contains a lot of words. Contoh misalkan, Kak Abdur, position paper ini bisa nggak sih menjelaskan sesuatu yang negara kita belum laksanakan tapi akan laksanakan? Can we do that? Itu kan simple ya. Tapi it's a fundamental question because position paper is made to explain to others about our country, right? So what's happening in our country is actually elaborated in our position paper. However, the question is, can we elaborate about stuff that are not happening yet, but will happen, and then I put it on the position paper? Nah, itu contoh pertanyaan yang simple, but actually is really good question. Gitu ya, jadi intermezzo aja. That's how you should ask your question di presentasi hari. Okay, now kita masuk ke topik position paper and other preparation in MUN. Apa sih yang membuat position paper ini dokumen yang penting atau fundamental in the sequences or the processes of the MUN conference itu apa aja? Nah, pertama, there should be two questions that you need to ask. Ya. Pertama, what is a position paper and why do you need to make a position paper? Kita harus tahu dulu papernya itu tentang apa dulu, baru kita tanya ke diri kita, why do we need to write a position paper? Karena, to be frank, position paper itu nggak wajib loh untuk dibuat untuk beberapa MUN. Dimana kalau teman-teman nggak buat, teman-teman tetap bisa ikut MUN. Tapi ada aja MUN yang mengharuskan teman-teman ikut MUN. Because if you're not making your position paper, you perhaps cannot attend the conference, or even you will not be eligible to win an award in MUN. Jadi nggak bisa menang sesuatu di MUN hanya karena kita tidak buat position paper. Ya, so far dua pertanyaan ini. But if there is or if there are more questions about position paper, nanti kita coba bahas as we go along the line. Ya. Terus, okay, what is position paper? Secara definisi gini. Position paper itu kan menceritakan kebijakan negara kita tentang suatu topik gitu ya. Dan ini dibuat sebelum konferensinya mulai. Itu kata kuncinya itu aja, sebelum konferensinya mulai. So before the conference starts, you're gonna have to write a position paper. And what you have to write on that position paper contains summary of your policy, ya, policy negara kalian, ya, kebijakan, policy itu kebijakan, and also stances towards the topic. Dan juga kedudukan teman-teman terhadap topiknya. Ya, jadi saat negara itu punya kebijakan, itu didasarkan pada suatu kepercayaan. Contoh Indonesia nih, kita ambil contoh Indonesia aja biar gampang. Kita punya ideologi apa nih? Diajarin dari SD sampai sekarang, kita punya ideologi namanya Pancasila, yang punya 5 sila. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila ini, itu kan menjadi pegangan dalam kita berkehidupan. Ya kan, bahasa bukunya sih hidup bernegara, apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara, ya gitu kan. Jadi whatever we do in our country has to be based on Pancasila, ya kan. Nah, Pancasila ini plays as a basis
ya, as an ideology, as a belief that we're doing all of this itu karena ini gitu. Contoh, kenapa di Indonesia ini kita bisa misalkan apa? Misalkan kita bisa berpendapat di depan publik. Ya karena kita menganut adanya sila-sila yang mendukung hak asasi tersebut. Atau misalkan kok kita sebagai penduduk atau warga negara misalkan, kita bisa ya dapat bantuan dari pemerintah gitu kan, padahal kitanya nggak minta. Oh, karena kita ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mau orang kaya maupun orang miskin itu punya akses yang sama loh terhadap suatu kesejahteraan atau keadilan sosial. Gitu. Jadi that's how you put your stance. Nah, balik lagi ke MUN, itu juga sama. Jadi policy itu adalah apa yang kita terima, apa yang kita lakukan sebagai suatu negara. Didasarkan pada suatu stance-nya ini, Pancasilanya. Jadi kenapa sih Indonesia kalau dalam konteks COVID lagi ya, kita pakai COVID lagi, kenapa sih dalam konteks COVID-19 Indonesia itu menganut langkah yang hybrid gitu kan. Jadi ekonomi itu pengennya tetap jalan, ya meskipun kita tahu ada bahaya COVID di belakangnya, tapi kita juga pengen kesehatan tuh jadi priority gitu, jadi prioritas. Jadi jangan sampai ekonomi jalan, kesehatannya mundur. Jangan juga sampai kesehatannya jalan, ekonominya mundur. Karena beberapa negara ada yang ya udahlah ekonomi kita emang lagi turun, kita utamain kesehatan dulu nih. We make sure vaccination is distributed well gitu. Kita pastikan vaksinasi itu terdistribusi dengan baik. Ada juga negara yang udahlah kesehatan nanti aja dulu, kita ekonomi dulu. Karena kalau ekonominya nggak jalan, how should we fund our health policy gitu kan? Gimana cara kita pengen punya vaksin if we don't have money, right? If the money is not distributed to the market, then how do we generate income to fund the vaccination? Ya kan, kalau misalkan uangnya nggak puter gitu ya, nggak dikasih, nggak berjalan, ekonominya mati, terus gimana caranya kita pengen punya vaksin at the end of the day gitu kan? Because vaccination requires money. Mungkin ini nggak jadi masalah buat negara maju, but for developing countries or for countries that are categorized in third world countries atau negara dunia ketiga, itu it might be a problem gitu. Jadi gitu ya, summary of policy itu adalah kebijakan yang diambil. Kebijakan tuh yang kelihatan sama mata. Kalau Pancasila kan sila-silanya kan ya udah kita nggak bisa lihat gitu kan. Kayak misalkan Persatuan Indonesia itu kayak gimana, bentuk aslinya atau gimana itu nggak kelihatan. But policy can be visibly seen through our eyes gitu kan. Jadi kalau kita lihat oh kebijakan PSBB kelihatan nih. Ya, PSBB di Indonesia itu kelihatan bentuknya tuh orang-orang nggak bisa keluar rumah jam sekian, ya, ada batasnya dan sebagainya. So that's how you picture your policy. Gitu ya. Jadi di catatan teman-teman ingat aja, policy itu kelihatan sama mata, stance itu tidak. Tapi stance itu yang mendongkrak kenapa polisinya ada gitu. Nggak mungkin polisi ada tanpa ada stance gitu. Kalau stance Indonesia pengen ngutamain kesehatan, nggak mungkin polisinya ngutamain ekonomi aja. Gitu ya. So that's how you should build your logical thinking. Gitu ya. Ingat, what you put on the paper, apa yang kalian taruh di position papernya, itulah yang negara teman-teman lakukan. Dan hasilnya itu hanya summary saja. Kenapa? Karena position paper biasanya cuma 1 sampai 2 halaman. Ya, nggak lebih, nggak kurang. Ya, tergantung policy atau aturan dari MUN masing-masing. Ada yang mengharuskan maksimal 1 halaman, oke. Ada yang mengharuskan maksimal 2 halaman, oke. Ada yang mungkin 1 halaman termasuk daftar pustaka atau footnote misalkan. It's also possible gitu. Jadi ketentuannya mengikuti dari ketentuan penyelenggara MUN sendiri. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini position paper 101. Pertama, general rule-nya adalah maksimum tadi 2 halamannya, 2 pages. But kalau misalkan 1,5, it will be better karena biar tidak terlalu penuh banget. But again, kita jangan ngikutin apa yang bukan dari penyelenggara gitu ya. What we have to follow is the MUN organizers regulations on the position paper. Gitu ya. Kedua, konten. Konten itu isi. Ya, apa sih isinya? Papernya itu consists of national stance, ya, towards the issue or the topic that will be discussed. Jadi hanya cara pandang negara kita nih terhadap suatu isu yang akan dibahas. Jadi kalau misalkan cara pandang Indonesia terhadap COVID gimana? Lihat lagi di topik MUN ini. COVID, apanya COVID yang mau dibahas? COVID itu kan luas banget ya. Kita bisa bahas vaksinasi, bisa. Kita bisa bahas misalkan
metode pencegahan penyebarannya, atau kita bisa bahas ekonominya, kita bisa bahas hukumnya. Ya, what aspect of COVID-19 that will be discussed in that MUN conference? That's how you should answer your position papers question. Jadi jangan, oh Indonesia ngeliat COVID itu gini, jangan. Apa sih spesifiknya yang diminta gitu kan? Pasti ada gitu. Nggak mungkin the whole COVID-19 itu dibahas. Gitu. Apalagi udah it's been 1 year, ya udah setahun. There is no way satu MUN itu bisa bahas the whole aspect of COVID-19. Gitu ya. Sama kalau misalnya kita bahas perubahan iklim gitu ya di councilnya UNEP misalkan UN Environment Program. Gak mungkin yang dibahas itu the whole history of climate change. Karena pasti masalah yang ingin dipecahkan tuh spesifik gitu. Contoh, oh dari perubahan iklim tuh yang mau kita bahas tuh pembuangan plastik secara berlebihan loh yang berdampak pada perubahan iklim gitu atau apanya. There must be some sort of a narrow point of view atau sudut pandang yang sangat-sangat terkhusus terhadap apa yang mau dibahas. Gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang masih SMA atau masih SMP bahkan lagi kuliah sekarang, penting banget untuk kita melakukan pemetaan ya terhadap suatu masalah yang mau dibahas. Jadi kalau misalkan dikasih tugas nih sama guru sama dosen, jangan langsung kerjain pertanyaannya apa, jangan langsung dikerjain jawabannya, jangan. Kita petain dulu. Ini pertanyaan mintanya apa nih? Ya kan? Dia itu mau kita jawabnya gimana? Jadi kalau misalkan ditanya apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, itu kan ada pembatasan di situ di pertanyaan. Oh, dia minta hak asasi manusia yang di Indonesia. Berarti gue nggak perlu jawab hak asasi manusia menurut pendapat yang bukan dari Indonesia dong. Itu satu. Terus kedua, apa sih yang membuat hak asasi manusia Indonesia itu berbeda sama hak asasi manusia yang bukan dari Indonesia gitu kan? Apakah ada pembedaan? Apakah ada perbedaan cara pandang? Apakah ada perbedaan pendekatan? Nah, ini semua tuh harus dipikirkan sebelum dijawab di pertanyaan tersebut. Gitu. So, these kind of questions are the questions that you need to come up with before you answer a certain question. Jadi sebelum kita jawab suatu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang harus kita pikirkan dulu ke diri kita sendiri gitu. Gitu ya. Ketiga, when and where, kapan dan di mana. Pastinya dia dikumpulin before the conference starts. Maksudnya apa sih Kak? Conference start itu adalah hari pertama conference. Jadi kan MUN itu kan biasanya 2 hari atau 3 hari gitu ya. Depending on the organizer. Nah kalau misalkan mulainya hari Senin nih, pastinya position paper-nya dikumpulin sebelum hari Senin. Hari Minggu misalkan. Nggak mungkin dikumpulinnya hari Sabtu gitu. Karena udah nggak penting lagi sebenarnya. Jadi gini, position paper itu nggak bakal dibahas di conference-nya gitu. Yang ngapain kita bahas kebijakan masing-masing negara gitu kan. Negara-negara kan datang dari jauh-jauh tempat, berkumpul di tempat yang sama untuk membahas sesuatu yang memiliki dampak ke semua negara tersebut gitu. Ngapain kita datang-datang capek-capek bahas cuman sudut pandang satu negara doang. Misalkan position paper A dibahas, position paper B lalu dibahas. Itu kan it's a waste of time gitu. Lah kader terus kalau bukan buat dibahas, itu papernya buat apaan dong? Itu adalah untuk keperluan chair atau jurinya kemarin ya yang kita udah bahas, posisinya itu ada di tengah ya, chair biasa di tengah. Itu tuh chair tuh memerlukan position paper untuk memahami kira-kira debatnya tuh mau seperti apa ya nanti, atau debat itu kira-kira berbentuk seperti apa yang mau didebatin. Itu keperluan chair. Biar apa? Biar chair tuh tahu batasannya tuh ini loh. Jadi nanti kalau misalkan debatnya udah menyerempet ke yang nggak sesuai sama topik, kita udah bisa stop di sini, cap-nya di sini. Gitu. So that's how you build your framework of writing a position paper. Jadi pastikan menulisnya itu iya dari sudut pandang kita, negara kita iya, but have a bigger picture gitu. Jadi kalau diibaratin ngelihatnya itu jangan dilihat dari bawah gitu. Karena kalau kita lihat di depan ya kelihatannya bukit doang, misalkan ada bukit ya udah ada satu bukit gitu. Tapi kalau kita lihat pakai helikopter, naik ke atas gitu ya, helikopter view namanya. Oh ternyata bukitnya ada banyak, di belakang itu ada bukit lagi, ada rumah, ada sungai gitu kan. Kalau gua nggak naik helikopter, gua nggak akan tahu ternyata di balik bukit itu ada itu. Kalau tahu gitu, gue bensin mobil gue isi lebih banyak gitu kan. Kalau dilihat dari depan doang cuma satu bukit, cuma satu bukit, bensin gue tinggal setengah tangki, cukup lah gitu kan. Tapi once you look at it from the perspective of a helicopter view, wah ternyata masalahnya tuh lebih besar daripada yang kita kira. Gitu ya. So that's how you make a position paper, and ini sebenarnya baru basicnya aja. Oke, kita lanjut.
Oke, sebelum gue bahas ini ya, karena menurut gue ini juga ya, belum masuk lah kalau misalnya kita belum lihat contohnya. Enaknya tuh kita lihat contohnya dulu. Kita coba stop share dulu ya, dan kita share screen ke position papernya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini adalah contoh dari position paper yang dibuat oleh negara Austria. Ya. Di council-nya ini, United Nations General Assembly, ya. Terus topiknya ini, Global Migration and its impact towards national security and human rights. Ini penulis delegasinya 2 orang, dan ini kampus mereka. Ya. Position paper yang unik, ya ini nggak wajib, tapi biasanya yang unik itu yang dimulai dengan quotes ya. Misalkan nih, kan bahasnya migration. Tapi si si Willis, Meliana, dan Mufli itu nulisnya dimulai dengan quotes dari Sebastian Kurz, ya, former Chancellor of Austria. Dia bilangnya, stopping and returning illegal migrants to their countries of origin must become standard procedure. Ya, jadi dia pengen ngasih tahu bahwa yang namanya menyetop dan juga mengembalikan ya imigran-imigran ilegal tuh ke negara asalnya itu sesuatu yang harusnya standar gitu kan. Mungkin dari sini kita udah bisa menilai, oh ternyata Austria itu bersikap kurang lebih seperti ini gitu. Dan ini memberikan kemudahan bagi Cher dalam membacanya. Ya. Terus dia mulai Kak dengan Abdur, ini. mau nanya. Ya, boleh? Position paper ini nggak sendiri aja yang nulis, Kak? Oh, Berdua. oke. Thank you. Bagus pertanyaannya. Oke, jadi position paper itu bisa sendiri, bisa berdua. Kapan dia sendiri, kapan berdua. Nah, ini konteksnya berdua, ya, si Willis sama si Mofli ini bikin berdua, karena kebetulan Council si UNGA-nya ini itu satu negara diwakili 2 orang. Itu namanya kita nyebutnya double delegate council. Ya. Tapi ada juga council yang satu negara tuh 1 orang gitu. Itu lebih banyak malah. Biasanya yang satu negara 2 orang itu council yang isunya itu mungkin hangat gitu ya, atau isunya itu panas gitu, sehingga kalau ada 2 orang nih lebih seru nih gitu. Jadi jawabannya 1 atau 2 tergantung councilnya. Kalau misalkan penyelenggaranya, oh ini council UNEP itu satu negara 1 orang aja, maka nanti yang buat position paper itu 1 orang ya. Kalau satu negara diwakili 2 orang, berarti position paper-nya bisa dibuat oleh 2 orang, tapi dari negara yang sama ya. Bukan kita bisa kerja sama negara lain, enggak. Ini from the same country. Gitu ya, Ul ya. Ya, Itu Kak. oke. Itu bagus nih pertanyaannya. Itu buat kita paham siapa sih yang buat gitu ya. Oke, kita lanjut ke Satu lagi, Kak. sure, boleh. Yang quotes ini emang ada di setiap position paper, Kak? Oke. Kalau quotes nih opsional, jadi nggak wajib. Tapi kita kan mencoba untuk menjadi unik ya di depan mata Cher gitu. Jadi ini bisa dipakai, tapi opsional, nggak wajib. Nggak mau dipakai, misalkan mau langsung mulai dengan kalimat migration is bla bla bla, silahkan. Itu ini adalah upaya-upaya unik dari setiap negara. Bahkan ini aja, ini kan Austria kan naruhnya logo burung ya, bukan logo bendera negaranya gitu. Itu bisa juga, karena emang nggak ada batasan sih. As long as identitas negaranya itu kelihatan dari situ. Gitu ya. Makasih, Kak. Itu siap. Itu contohnya aja. Ya. Ini bagian-bagiannya ya. Ini position paper yang 2 halaman ya. 2 halaman, halaman ketiga tuh cuman daftar pustaka. Jadi technically ini 2 halaman. Ya. Kalau si 2 delegate ini, Mufli sama Willis, dia pertama mulai dengan ngejelasin migration itu apa. Ya. Baru dilanjutin tentang langkah PBB sebelum konferensi dimulai. Jadi gini bahasannya. Kan kita mau ngumpul nih, ya kan? Ayo dong kita ngumpul bahas migration gitu. Tapi kalau ngumpul nggak bahas apa yang udah dibahas sebelumnya, nanti jadi nggak efektif tuh ya pembahasannya. Jadi kalau misalkan, ayo kita bahas tentang migration, tapi nggak dibahas tentang langkah-langkah PBB sebelum dari waktu itu gitu. Maka kita nggak bisa melihat dari kacamata yang lengkap gitu. Ya kan? How do we find a solution over a problem when we don't even know the past solutions that are already applied previously? Ya, gimana caranya kita mau mecahin masalah berdasarkan solusi yang ada, kalau misalkan kita aja nggak tahu solusi yang udah pernah
dipakai dan gagal tuh apa aja gitu. Karena in order to create a possibility of successes over overcoming the problem, kita harus tahu yang gagal tuh yang mana nih. Jangan sampai kita pakai kebijakan yang udah jelas-jelas nggak berhasil gitu, dipakai lagi. Padahal ada solusi yang belum dipakai gitu ya. Makanya paragraf pertama kan bahas migration secara umum, identification of problems. Kedua baru bahas past action ya. Di sini dia bilang UN already addressed through several convention. Jadi ternyata udah ada loh konvensi-konvensi tentang migration ini. Contoh United Nations Global Compact for Migration. Tapi delegasinya bilang, oke, kita emang udah pernah, konvensinya itu kita udah pernah punya. But it still has a lot of weaknesses. Masih ada kejelekan atau keburukan atau hal-hal yang tidak bisa membuat solusi ini tuh berjalan secara penuh gitu. Apa bentuknya? Dia bilang, the convention will reduce member state sovereignty and mix up the difference between legal and also illegal immigration. Jadi dengan adanya konvensi ini, batas-batas antara apa imigrasi yang legal dan ilegal tuh jadi blur, ya, jadi nggak kelihatan sama mata. Karena nggak kelihatan, kita nggak bisa ngebedain mana yang legal, mana yang ilegal, karena definisinya ke mix up gitu kan. Nah, karena ke mix up, akhirnya banyak banget kasus di mana orang yang sebenarnya ilegal buat masuk ke negara itu lolos. Karena berdasarkan difference yang ada, itu ke mix up. Gitu ya. Ini contoh kita menganalisis loophole namanya. Ya, loophole. Loop itu hula hoop tau ya, yang diputer-puter di pinggang. Loop itu lingkaran. Ya. Hole itu lubang. Ya. Terus apa kalau digabung loophole? Loophole kalau digabung adalah sesuatu yang kelihatannya udah jadi gitu ya. Tapi ternyata ada lingkaran kopong gitu. Ya. Ada suatu bola misalkan. Dilihat dari depan tuh, oh bolanya cakep nih. Bisa nih buat main bola nih. Pas ditendang ternyata kempes bola plastiknya. Oh ternyata dia ada kopong di bawah nih. Ya. Nah, menganalisis tuh seperti itu teman-teman. Jadi apa yang kelihatannya sudah keren gitu ya, udah bagus. Kalau nggak dianalisis secara penuh, kita nggak bisa tahu ya lobangnya di mana nih. Ya kan? Jadi kalau pengen main bola, ya, ibarat kita pengen melakukan sesuatu di PBB gitu ya, apapun gitu, menghadirkan sesuatu solusi, kalau kita ibaratin main bola. Kalau kita mau main bola, ya, yang kita lihat tuh jangan cuman kondisi pemainnya aja, atau jangan lihat rumputnya enak gak nih buat dipakai lari gitu, jangan. Ya kita lihat dulu bolanya bisa dipakai apa enggak nih buat main gitu kan. Karena mau rumputnya cakep gitu ya, kayak di GBK, atau misalkan pemainnya sehat semua, atau misalkan nggak hujan gitu ya. Ya kalau bolanya nggak ada, how do we want to play soccer gitu? How do we want to play football? Ya kan? Nah, menganalisis itu seperti itu teman-teman. Pastikan bolanya tuh ada gitu kan. Karena jangan sampai mau main bola, hal yang paling pentingnya malah nggak ada gitu, which is the ball itself. Bolanya itu sendiri malah nggak ada gitu. Sama kayak kita mau misalkan presentasi Zoom, ya sharing screen. Misalkan gue mau share screen, ya pakai Zoom. Tapi gue nggak ada file presentasinya gitu kan. Mau laptop gue udah fully charged, mau gue punya mouse gitu ya, mau keyboardnya ada nih di tangan, atau kameranya udah siap, atau lampunya udah oke, ya semua udah nyala, tapi file presentasinya nggak ada. Dan what am I presenting gitu kan? Nah itu menganalisis tuh kayak gitu. Jangan, kalau dilihat dari atas sih emang cakep nih, laptopnya ada ya, bolanya tadi pemain bolanya udah siap, tapi kalau yang pentingnya nggak ada, bolanya nggak ada, file materinya nggak ada, ya udah itu ada kesalahan di situ. Nah kesalahan itu yang kita namain loophole ya. Loophole-nya harus teman-teman cari, bolanya oke nggak nih, atau misalkan file presentasinya udah ada tapi file presentasinya bisa dibuka nggak nih. Karena ada beberapa file presentasi yang cuma bisa di-save tapi nggak bisa dibuka, misalkan. Gitu ya, cara mikirnya gitu. Jadi, pakai kacamata helikopter gitu. Jangan pakai kacamata kita dari depan doang. Karena kita nggak bisa lihat belakang. Ya kan? Kita nggak bisa lihat samping. Kita dari helikopter biar ngelihat semuanya secara utuh. Itu ya. Terus, nah, setelah masuk ke PBB, setelah masuk ke kebijakan PBB, ya,
Kita masuk ke kebijakan negara kita. Negara kita siapa? Di sini konteksnya Austria, negara di Eropa. Dia bilang, Austria through the asylum, guys sorry banget kalau berisik ini hujannya terus banget. Austria through the Asylum Act of 1991, ya, dia tuh ngejelasin bahwa ada loh ketentuan yang restriktif gitu, yang ketat, bahwa kondisinya kalau orang mau masuk Austria tuh kayak gini loh, kondisinya kalau orang mau ini tuh ini loh, gitu ya. Nah, ini masuk ke kebijakan negara. Ya, yang tadi gue bilang, ideologi Pancasila, kebijakan yang kelihatan sama mata tuh apa. Nah, ini ya, Austria, kebijakan yang nggak kelihatan sama mata tuh yang ini tadi, ya. Former chancellor-nya tuh pernah bilang, ini, ya. Tapi bentuk kelihatan matanya tuh undang-undang asylum-nya ini, of 1991. Ya. Terus baru dijelasin, ya baru masuk ke, ya udah, gue udah jelasin negara gue udah jelasin konteks permasalahannya tuh gimana di dunia, gue udah ngejelasin kita itu sebelumnya udah ngapain aja dan apa yang belum, baru masuk ke apa yang mau dikerjakan. Ya, itu yang namanya kita solusi. Nah, solusinya si delegasinya itu ngadain 3 phase nih, 3 solusi. Yang pertama itu namanya International Data Collection for Emergency Migrant atau IDEM. Terus ada International Temporary Entry Permission atau ITEP. Terus yang ketiga ada Safe Deportation of Immigrant Standard. Nah, ini tiga-tiganya dijelasin. Jadi jangan cuman phase 1 Establishment of IDEM. Ya, 2 langsung Establishment of ITEP gitu. Orang nggak tahu ini apa ini. Ya kan, misalkan international data collection, yang nge-collect datanya siapa, terus data apa yang di-collect, apa yang dikumpulkan datanya, terus ini internasional maksudnya semua negara apa gimana gitu. Terus emergency migrant tuh apa sih, maksudnya emergency itu kepepet kah atau apa gitu kan. Nah, ini dijelasin semua di paragraf berikutnya. Jadi whenever you have a solution, you have to put elaboration for each solution. Jadi jangan cuman oke, untuk menangani COVID kita harus meningkatkan protokol kesehatan, kita harus meningkatkan vaksinasi. Nggak bisa gitu aja kalau di MUN, gitu. Harus dijelasin satu-satu. It's better if you have few solution tapi explanation-nya jelas daripada punya runtutan solusi listnya sampai 100 gitu ya. Tapi nggak jelas ini mau gimana, implementasinya apa. That's how you should think about your solution. Gitu ya. So, nanti ditutup baru paragraf terakhir ya, misalkan the Republic of Austria believe that this solution could accommodate bla 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 bla, baru nanti daftar referensinya. Make sure daftar referensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau misalkan migration Austria nih, misalkan gue tulis. Terus wah, ternyata infonya ada nih di Wikipedia gitu kan, Demographics of Austria. Nah, jangan ditulis dari Wikipedia, jangan. Wikipedia itu juga ngutip dari orang lain. Yang dikutip teman-teman adalah yang dikutip sama Wikipedia. Gitu. Misalkan nih, gue kasih contoh ya. Nah, nih misalkan nih, kalau di Wikipedia, ini terutama buat yang masih SMA ya, ini ilmu mahal nih sebenarnya nih. Kalau teman-teman udah paham ini, ya teman-teman udah lebih kompetitif dibandingkan teman-teman SMA yang lain atau SMP yang lain yang belum bisa membaca ini. Gitu. Jadi gini, di konteks ilmiah kita tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan sebagai suatu pendapat, gitu kan. Jadi kita memahami sesuatu itu kan karena orang sebelumnya udah pernah memahaminya, ya kan. Misalkan gue orang hukum nih, gue mempelajari hukum, tapi sebelum gue mempelajari hukum ada orang-orang yang sudah mempelajari hukum loh. Gitu. Nah, orang-orang yang sebelumnya ini pun juga belajar dari orang-orang yang sebelumnya lagi gitu, terus sampai ke atas. Nah, itu chain of knowledge ya, rantai pengetahuannya itu dari ujung banget sampai sekarang gue pengen belajar itu harus terjaga. Jadi setiap gue mengatakan sesuatu, gue harus mastiin bahwa oh ini gue dapetnya dari ini loh pendapat dia gitu kan. Oh ini gue cara pandangnya itu dibantu sama pandangan dia gitu. Nah, ini contohnya kalau di Wikipedia, teman-teman tinggal lihat yang namanya endnote gitu, ya, atau footnote, ya tergantung. Tapi kalau Wikipedia ini namanya endnote. Endnote itu adalah note ya atau catatan yang ditaruh di setiap akhir kalimat yang menandakan bahwa kalimat ini tuh diambil dari sumber ini. Contoh nih ya, yang teman-teman lihat di layar. Total fertility rate. The total fertility rate is the number of children born per woman. Okay, it is based on fairly good data for the entire period in the present-day Hungary. Sources, Our World in Data and Gapminder Foundation. Nah, kita klik nih nomor 3-nya nih. Nah, ternyata ini dari Max Rosser. Ya, Max Rosser dulu di tahun 2014 pernah bilang bahwa
total fertility rate di seluruh dunia itu tuh kayak gini loh, gitu. Nah, jadi Wikipedia tuh ngutipnya dari ini. Nah, saat kita mau ngutip, yang kita kutip adalah si Max Roser ini. Jangan Wikipedianya. Kan yang ngomong Max Roser, bukan Wikipedia. Gitu ya. Dan hindari blogspot. Nah, misalkan blogspot Austria Immigration. Mana nih? Oke, jangan blogspot Austria deh, biar gampang. Misalkan tips beasiswa, kan banyak ya. Nah, nih ya, misalkan dari WordPress nih, tips meraih beasiswa luar negeri. Nah, ini dari Navel Octaviandi penulisnya. Ya. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah ini pendapat pribadi seseorang. Gitu kan? Dan dalam hal menulis sesuatu yang akademik, ya, setiap kita ingin mengutip orang, pastikan orangnya itu punya kapasitas untuk menulis hal tersebut. Gitu. Contoh, kalau kita menulis si Navel tadi, pastikan Navel tuh punya pengalaman di bidang beasiswa, gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah saat teman-teman itu mengutip dari blogspot yang dia itu cuman copasan dari sumber yang nggak tahu. Gitu. Contoh, misalkan Brainly misalkan. Apa namanya? Brainly apa tuh yang buat ini ya, Brainly namanya. Misalkan Brainly matematika atau ini deh Brainly sejarah Indonesia kelas 10. Ini zaman SMA ya. Nah, ini brainly.co.id. Nah, ini sejarah Indonesia kelas 10. Nah, ini kan upaya dalam melestarikan peninggalan zaman praaksara, yaitu dengan merawat benda-benda. Kata siapa? Gitu kan. Emangnya harus merawat benda aja? Ini tuh harus dipertanggungjawabkan nih. Makanya Brainly, Blogspot tuh kita hindari banget gitu. Yang akurat yang mana, Kabur? Silahkan buka scholars.google.com. Nih, misalkan kita mau bahas tentang Indonesia dan ASEAN. Wah, ini udah lengkap semua nih, teman-teman. Ya, misalkan leadership in ASEAN, the role of Indonesia reconsidered. Oh, teman-teman mengutip dari si Ratana CV ini dari Jurnal Asia of Political Science 2014. Tinggal klik yang bagian ini, ya. Nah, ini ada APA, ada Chicago, ada Harvard. Ini tuh sumber-sumber ini, model penulisan referensi. Ya. Nah, ini biasanya organizernya yang ngejelasin ini kita perlunya APA, Chicago apa-apa. Ini model-model mengutip orang gitu ya. Misalkan yang disuruh adalah APA, ya udah berarti kita tinggal pencet ya, copy, kita buka Microsoft Word ya. Kita buka Microsoft Word, terus saat kita nulis gitu ya, kita tinggal taruh di bawah gitu. Misalkan Indonesia, ini contoh aja ya. Indonesia memiliki jiwa kepemimpinan yang natural pada konteks hubungannya dengan negara-negara anggota ASEAN misalkan. Nah, ini itu adalah kita dapatnya dari jurnal yang tadi. Nah, itu tinggal kita CTRL Alt F. Nah, ini kan ke bawah nih. Kita ada angka 1 ya. Terus kita paste yang tadi. Nah, gini ya. Jadi saat orang baca nih, Indonesia memiliki jiwa. Oh, ini bukan pendapatnya si Abdur nih, ini pendapatnya si Ratana CV ini tadi. Si Abdur mengutip untuk apa? Untuk mendukung pendapat dia yang berikutnya. Berangkat dari hal ini, ya, kita bisa memahami bahwa kepemimpinan Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan. Titik. Nah, yang kedua inilah yang baru pendapat si Abdur. Nanti saat orang baca ini dan dia bilang, oh, menurut si Abdur, kepemimpinan Indonesia itu nggak bisa dipisahkan. Nah, baru mereka ngutip dari Abdur. Itu nanti saat mereka berpendapat, mereka dikutip lagi sama orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu intermezzo, ya. Itu penting buat position paper ya. Jadi cara menulisnya gitu. Ya, tapi biasanya kalau position paper tuh kadang gini, misalkan Ratana Sevi, ya. Dia nulisnya gini aja. Ratana Sevi 2014. Nah, nanti ditulis ya, nih tulis sampai habis ya, tulis. Nanti baru di halaman paling terakhir baru tulis daftar referensi. Yang pertama apa tadi? Nah, Ratana CV 2014. Biasanya dijorokin ke depan untuk yang kalimat baris kedua ya. Kalimat pertama tuh biasanya diemin.
Nah, jadi condong ke belakang kayak gini. Ya, jadi kalau misalkan ada, misalkan kita ngutip lagi dari Anwar, ya, Anwar. Ya udah, berarti Anwarnya juga gitu. Nah, gitu ya. Jadi dicondong ke belakang. Tapi ingat, kalau daftar pustaka itu disusun berdasarkan alfabet. Jadi Anwar ditaruh di pertama. Karena dia A lebih dulu daripada si R. Ya. Ini contoh mudahnya. Ya, contoh mudahnya. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi tulis apa, daftar referensinya apa. Biar bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Gitu ya. Itu intermezzo tentang cara menulis saja. Kak Jadi, Abdur mau nanya, ya boleh banget. itu kan ada daftar referensinya tuh ada dari apa, Harvard sama yang lain-lain kan. Itu ngutipnya boleh bebas atau gimana? Boleh ngutip yang Harvard atau gimana? Oke. Thank you, Yasmin. Jawabannya bebas kalau misalkan panitianya nggak ngatur harus pakai apa. Tapi biasanya panitianya tuh udah ngatur. Dia bilang, delegasi dalam hal buat position paper kalian pakainya APA ya. Gitu. Nah, itu berarti kalian wajib pakai APA. Tapi kalau dia nggak bilang, dia cuma bilang, you put references on your position paper ya. Gitu. Tapi dia nggak bilang modelnya apa. Ya udah, pilih salah satu aja. Mau MLA, mau Harvard, itu bebas. Jadi ikutin organizer. Gitu Yasmin ya, sesuai apa yang diminta. Ya, makasih Kak Abdur. Yoi, sama-sama. Kita lanjut ke ini ya, ke PPT tadi ya. Nah, ini berikutnya, tadi kan kita udah teknis menulis ya. Sekarang kita bahas tentang aspek-aspek berikutnya dari position paper. Nah, ini adalah topik past action, topik, past practice of solution. Sebenarnya udah kita bahas tadi secara nggak langsung, tapi struktur position paper itu kurang lebih ada 4 ini. Pertama, topik background. Yang tadi ya, migration adalah apa gitu kan. Itu backgroundnya. Jadi ngasih tahu bahas itu ini loh. Ya. Kedua, past action. Yang tadi UN tuh udah punya ini loh sebelumnya di tahun 2014, tapi ada permasalahan. Itu yang teman-teman analisis. Baru country stance. Yang tadi Austria tuh udah punya undang-undang asylum di tahun 91. Dia tuh ngaturnya gini. Baru solusinya yang tadi IDEM, ITAP, ya yang ada 3 tadi ya. Itu strukturnya tuh kayak gitu. Harus urutan. Nggak bisa kita solusi taruh atas, topik background dari bawah kan nggak mungkin. Jadi harus urutan. Topik background, past action, country stance, baru solution. Gitu ya. Ya, Cairani. Solution itu ada minimalnya atau enggak? Oke, ini pertanyaan juga bagus. Jadi solution itu tidak ada minimal sama sekali dan tidak ada maksimal juga. Jadi mau naruh 1 silahkan, mau naruh 10 juga silahkan. Tapi berdasarkan apa yang udah aku alami, normalnya orang tuh kalau nggak 3, 4 gitu. Kenapa? Karena kita kan perlu ngejelasin masing-masing, ya kan? Nah, untuk penjelasannya rinci dan karena halamannya terbatas, kita kan nggak bisa banyak-banyak dong. Dan nggak bisa dikit-dikit juga. Makanya biasanya orang milihnya 3 atau bahkan 2. Ya, tapi asal jangan 1 aja. Gitu. Nggak apa-apa dikit, nggak apa-apa nggak banyak selama penjelasannya banyak. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya solusi itu kan baru dari kita doang. Ya kan? Negara lain kan juga punya solusi versi sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bikin banyak dan kita tahu nggak semuanya bakal dipakai, buat apa? Mending kita buat dikit, tapi kita pastikan, oh ini solusi aku udah bagus banget, aku udah jelasin bagus banget, aku yakin ini bakal lolos dan dipakai sama negara lain. Mending seperti itu dibandingkan punya banyak tapi akhirnya nggak ada yang dipakai sama negara lain karena penjelasannya nggak jelas. Gitu Cairani ya. Semoga Thank you Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman, ini strukturnya. Diingat ya, topik, task action, country stance, sama solution. Ya, kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang buat position paper tuh bagus gitu? Kalau cuman bikin position paper mah kalian nggak perlu ikut MUN School kayak gini kan, bikin aja gitu. Tapi yang kita mau ajarin adalah cara bikin yang bagus gitu. Pertama, on track, follow the mechanism. Harus tahu prosedurnya. Ya, kayak tadi. Oh, prosedurnya adalah kita jelasin dulu background-nya. Ya, kita jelasin dulu task action-nya dan sebagainya. Comprehensive, lengkap. Jadi, kedua adalah harus sebisa mungkin memuat banyak hal yang diminta. Contoh background, national policy, international action. Harus semuanya ada. Biar ngasih gambaran ke orang. Oh, negara ini tuh ngelihatnya seperti ini berdasarkan pertimbangan ini. Gitu. Gitu ya. 3, precise. Jangan bertele-tele, jangan kepanjangan ngomong. Tapi kita nggak tahu intinya tuh apa sih. Misalkan solusinya, oh kita ingin menciptakan ini, kita ingin menciptakan ini dengan cara ini. Oke, intinya apa? Gitu. Kalau orang nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka solusi teman-teman berarti belum cukup baik. Kurang lebih seperti itu. Atau penjelasannya kurang cukup lengkap.
Gitu ya. Jadi 3 hal ini, on track, comprehensive, and precise. Kita lanjut. Nah, saat melakukan riset, ya ada 6 hal nih. Pertama, negaranya harus kita tahu dulu dong. Nggak mungkin kita mewakili negara Amerika, tapi kita sendiri nggak tahu Amerika tuh negara gimana sih, negara yang apa sih, itu kan harus tahu. Second, status, topic background, dan status quo. Topic background tadi udah ya. Status quo itu adalah keadaan sekarang, ya. Bahasa Indonesianya adalah keadaan sekarang. Jadi sekarang tuh kondisinya gimana sih, gitu kan? Apakah PSBB-nya efektif? Apakah vaksinasinya terhambat atau gimana? Jelasin dulu, ya. Baru masuk ke past action. Oh, kalau dulu sih vaksinasi itu udah gini. Tapi akhirnya kita menemukan masalah di sini. Akhirnya kita harus kayak gini, gitu ya. Past action tuh gunanya itu belajar dari kegagalan gitu. Apa sih yang nggak efektif? Apa sih yang harus kita ubah gitu. Kedua, past convention. Ini yang tadi, apakah PBB punya agreement, punya nggak sih pedoman yang udah ngatur soal ini gitu. Karena kalau pedomannya udah ada, nggak perlu lagi kita solusinya, ayo kita bikin pedoman baru gitu. Jangan, kan pedomannya udah ada. Mungkin bisa dianalisis, oh pedomannya udah ada, tapi sebaiknya kita revisi deh, karena harus ada yang diperbaiki di bagian ini. Policy itu kebijakan negara. Tadi ya, misalkan Austria dengan undang-undangnya dan sebagainya. Terakhir, solution, ini adalah possible solution dari solusi yang teman-teman coba angkat. Ya, kayak tadi ada 3 atau mungkin ada 4. Jelasin masing-masing dan ingat key term ya, kata kuncinya adalah possible. Ya, possible. Oke, silahkan dipahami dulu selama mungkin 10 detik. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa belajar tentang susunannya, apa yang mau diriset. Gitu ya. Oke, bentar. Wait. Oke, aku balas ini dulu bentar. Oke, udah dibaca ya. Nah, komprehensif. Kalau tadi itu susunan position papernya, kalau ini itu spesifik ke solusinya. Contoh, kalau ada COVID, ya vaksinnya udah dikasih, PSBB udah berjalan, protokol kesehatan udah dipakai. Apa yang membuat COVID ini masih menjadi masalah gitu kan? Pikirin dulu, what makes the solution different, ya. Oh, oke, aku pengen vaksinasi itu dilakukan nggak sama negara aja, tapi sama perusahaan swasta juga, biar lebih cepat distribusinya. Oke, kenapa solusi kamu berbeda sama sebelumnya yang berpusat sama negara? Oh, solusi aku berbeda karena untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, gitu ya, pemerintah sendiri aja tuh nggak cukup. Kita butuh bantuan pihak yang bisa diandalkan. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan besar. Misalkan kalau kita bekerja sama nih sama perusahaan besar yang cabangnya di mana-mana, itu vaksinasi akan lebih gampang. Gitu. 2, kenapa solusinya urgent? Ya karena kalau nggak dilakukan sekarang, potensi kasusnya naik tuh gede gitu. Kalau kita semuanya tuh cuma nunggu dari pemerintah, dan kita nggak memaksimalkan pihak-pihak lain, maka bahaya. Sehingga solusi ini urgent atau penting. 3, where the solution will be conducted. Mau di mana ini dipakai solusinya? Oh, solusi ini akan difokuskan pada pada wilayah-wilayah yang terluar, terpencil, ya, tersusah diakses dan sebagainya. When, kapan mau diimplementasi? Pastinya kita akan implementasi setelah vaksinasinya itu sudah tersedia. Who will be responsible? Oh, untuk ini kita perlu bantuan pemerintah daerah. Ya, misalkan wali kota, bupati, untuk memimpin jalannya pelaksanaan program ini. Karena program ini akan dilaksanakan secara masing-masing di setiap daerah. Gitu. How will the solution run? Kalau ini teman-teman jelasin secara spesifik tahapannya. Misalkan tahap pertama kita mau konsultasi dulu, tahap kedua kita mau bahas tentang distribusinya dan sebagainya. Ya, how can it solve the root cause of the problem? Oh, ini tuh bisa menyelesaikan masalah karena distribusi menjadi lebih cepat, kita juga bisa mengakses banyak orang dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Kalau dikilas balik ke pertanyaan yang tadi banyak banget teman-teman udah tanyain, ya. Aku udah bisa berani bilang teman-teman tuh udah bisa paham tentang apa yang mau ditulis ya. Tadi misalkan dari Cairani, dari Aul, dari Yasmin dan teman-teman lain udah bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke teknis. Nah, dari situ teman-teman udah dapat gambaran tuh, oh aku kalau nulis position paper, aku akan nulisnya seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman lain yang baru join tadi bisa coba mulai
pikirkan secara mendalam gitu. Oh, aku tuh mau seperti ini, aku mau seperti ini, aku mau nulis itu model itu kayak gini. Itu harus dipikirin biar apa? Biar enak nanti kita nulisnya secara runtut dan lengkap. Gitu ya. Terus special tips ya, be out of the box. Ya, jadi cari solusi yang emang nggak pernah kepake, ya efektif, fresh ideas. Itu lebih menjual biasanya. Enrich your data. Jadi jangan pakai data-data yang udah nggak kepake gitu. Always keep your data updated gitu ya. It will be your advantage to cope up and understand the current dynamics instead of apa yang udah terjadi sebelumnya gitu. Penting untuk kita belajar hal yang sedang terjadi, current dynamics itu apa gitu. Karena sekeren-keren, sebagus-bagus solusi kita kalau didasarkan pada sesuatu yang udah terjadi sebelumnya dan nggak terbukti berhasil, maka jadi omong kosong gitu ya. So be out of the box and enrich your data. Oke. Nah ini aku udah cek masing-masing ya dari PR teman-teman yang teman-teman kirim personal ke aku. Yang belum atau yang masih mau bikin silahkan kirim aja personal chat ke aku karena nggak ada waktu juga buat dibahas bareng-bareng. Atau mau kirim di grup juga silahkan. Jadi konsepnya itu homeworknya is not obligatory, nggak wajib. Tapi buat yang mau belajar silahkan untuk dikirim ke aku dan aku akan review, aku akan cek, aku akan kasih komentar. Gitu ya. So for the next homework lagi kalau ada yang mau, silakan bikin position paper teman-teman 1 halaman aja, nggak usah banyak-banyak ya. Pilih negaranya apa bebas, topiknya apa bebas, tapi strukturnya sesuaikan sama yang tadi udah dijelasin di materi. 1 halaman aja ya. Terus nanti dari situ bikin selengkap-lengkapnya, bikin sekeren-kerennya ya. Daftar pustakanya ya boleh sih ditaruh, boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa dulu. Karena kita cuma pengen tahu teman-teman tuh udah bisa belum sih bikin runtutan struktur position paper yang baik dan benar. Seperti itu ya. Dan seperti biasa, last slide, you don't have to be great to start. Ya. Untuk memulai itu kalian tuh nggak harus jadi orang yang keren. Ya, untuk memulai itu kalian nggak harus jadi orang yang sukses. Tapi untuk jadi orang yang sukses, kalian harus memulai. Ya, apapun caranya. Karena kalau nggak dimulai-mulai, kapan teman-teman bisa jadi orang yang hebat. Gitu ya, that's all from me. Ya, any question from any of you? Silahkan mungkin sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Any question? Oke, kalau nggak ada, nanti bisa ditanya di grup atau ditanya langsung personal chat ke WhatsApp aku, ada di grup juga ya. Buat next kelas itu kita bahas tentang simulation, ya kelas ketiga akan dilaksanakan pada minggu depan. Tapi seperti biasa harinya akan di voting, ya. Oh ya teman-teman, buat hari itu sebenarnya sih disesuaikan sama availability aku sendiri karena kebetulan aku udah kerja, jadi aku belum tahu waktu-waktu yang aku free itu kapan. Jadi aku minta maaf kalau misalkan waktunya itu tidak ini ya, maksudnya mepet atau gimana, tapi aku selalu pastikan votingnya itu dilaksanakan jauh-jauh hari gitu. Jadi teman-teman bisa ngosongin jadwal. Gitu ya. Jadi buat jadwal seperti itu. Nah, tapi kalau buat minggu ini, buat minggu depan, itu mungkin kalau nggak Rabu, Kamis, Jumat, antara 3 hari itu. Nanti aku kabarin lagi, dan melalui voting, kalaupun nggak bisa hadir, no problem at all, karena recorded Zoom-nya ada juga kan di Drive, nanti kita bahas di situ. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi, segitu aja dari aku. Thank you everyone for coming and have a nice weekend. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan kita bertemu lagi di kelas berikutnya. Dadah semuanya. Makasih ya udah datang. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak.